Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peralatan kantor. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifal Fasagunansyah, absen 26. Nama saya Nafisah Nur Fauziah, absen 19. Nama saya Putri Aristawati, absen 22. Nama saya Ernati Fabiana, absen 8. Langsung saja ke pengertiannya. Mesin kantor adalah berbagai peralatan mekanis, elektrik, dan elektronik yang digunakan untuk memproses, mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengelola data serta informasi di lingkungan kantor guna untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan akurasi pekerjaan seperti komputer, mesin fotokopian, printer, dan mesin penghancur kertas. Selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan penggunaan mesin kantor yang pertama mempercepat pekerjaan, yang kedua meningkatkan efisiensi, yang ketiga meningkatkan akurasi, yang keempat menghilangkan pekerjaan monoton, yang kelima standarisasi yang membantu dalam pekerjaannya. Yang keenam, menghemat biaya pengeluaran. Yang ketujuh, menyimpan data dengan menyediakan ruang penyimpanannya. Jadi tujuannya itu lebih ke mendorong bahwa kita sebagai seorang anak perkantoran itu, kita harus memahami tujuan dan maksud dari pengertian perkantoran ini, pengertian peralatan kantor, karena sebagaimana peralatan kantor sangat penting nantinya akan digunakan di kantor-kantor supaya lebih mempercepat kita dalam mengerjakan tugas dan lainnya. Yang ke-1 ada mesin ketik. Fungsinya mengetik dokumen, surat, atau laporan. Contohnya mesin ketik manual dan elektronik. Ini dia contoh gambarnya. Yang kedua, kalkulator. Kalkulator adalah mesin hitung atau adding mesin. Fungsinya menghitung transaksi keuangan. Contohnya mesin hitung elektronik dan kertas roll. Yang ketiga ada mesin fotokopi. Fungsinya menggandakan dokumen secara cepat dan praktis. Contohnya mesin fotokopi Canon, Xerox, Ricoh. Yang keempat ada mesin absensi. Mesin absensi fungsinya mencatat kehadiran pegawai. Contohnya mesin absensi kartu gesek, fingerprint, atau face recognition. Yang kelima ada komputer dan printer. Fungsinya mengelola data, mengetik dokumen, mencetak laporan. Contoh, PC kantor, laptop, printer, inkjet, atau laser. Yang keenam, mesin faksimil atau fax. Fungsinya mengirim dan menerima dokumen melalui jaringan telepon. Contoh, mesin fax panosik. Yang ketujuh, ada mesin penghancur kertas, paper shredder. Fungsi menghancurkan dokumen rahasia agar tidak terbaca lagi. Contohnya mesin shredder merek Crisco. Yang terakhir ada duplikator. Mesin pengganda atau duplikator fungsinya menggandakan dokumen dalam jumlah banyak sebelum ada mesin fotokopi modern. Contohnya mesin stensil, mimeograf. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tiara Aprilia Raniadi dari kelompok 2 absen 34. Bagaimana cara mengintegrasi berbagai jenis mesin kantor, misalnya printer, scanner, mesin fotokopi, mesin absensi, dan bagaimana cara memastikan keamanan data yang ditransfer. Baik, izin menjawab. Bagaimana cara mengintegrasikan peralatan kantor dan juga bagaimana
cara memastikan keamanannya. Nah, di sini untuk mengintegrasikan peralatan kantor guna peralatan lunak manajemen aset dan hubungan peralatan via kabel atau nirkabel untuk berbagai data. Sementara itu, bagaimana cara kita memastikan keamanannya? Karena di sini sudah ada akurasi, sebagaimana akurasi merupakan salah satu proses perawatan rutin seperti pembersihan, pengecekan, dan juga perbaikan dalam suatu instansi perkantoran. Sebagaimana konsep ini dipergunakan oleh perkantoran supaya alat-alat yang ada di kantor itu dapat bertahan dengan lama dan juga dapat terawat dengan baik dan juga benar. Nah, apa sih caranya supaya kita bisa memastikan keamanannya? Ya seperti yang tadi, ada salah satu mesin kantor yang berguna untuk nah ini paper shader. Ini kan fungsinya menghancurkan dokumen rahasia agar tidak terbaca lagi. Jadi jika kita mempunyai salah satu dokumen rahasia yang dimana dokumen tersebut jangan sampai ada orang yang tahu, sebagaimana kita sudah mencoba praktek menggunakan alat ini, maka jika kita menggunakan alat ini untuk menghancurkan salah satu dokumen rahasia kita yang paling penting, maka insya Allah dokumen tersebut tidak akan bisa dibaca oleh orang lain. Namun sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu ketika kita menghancurkan salah satu kertas dokumen rahasia tersebut, dokumennya harus sudah masuk semuanya dan sudah hancur semuanya. Karena sebagaimana yang dulu waktu kelas 10 kata Pak Jajang, ketika kita menghancurkan kertas dan kertasnya belum semua masuk, si kertas itu masih bisa ditarik, sehingga kalau misalkan sudah ditarik dan masih ada sisanya, berarti rahasia tersebut akan terbongkar yang belum terhancurkannya. Cukup? Cukup. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Ketiga. Perkenalkan, saya Rizalina dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 6. Dalam jenis-jenis mesin kantor kan ada dua jenis mesin tik elektronik dan mesin tik manual. Di dua jenis mesin itu sebutkan perbedaannya. Kita ada tahu yang tahu dia. Oke, izin menjawab. Ini kan mesin ketik modern ya termasuknya. Mesin ketik lama. Nah, perbedaannya itu kalau mesin ketik lama itu lebih ke banyak tinta yang digunakannya, karena kalau mesin ketik lama itu sepenuhnya mengadakan tanpa tenaga listrik. Kalau misalkan mesin ketik yang modern itu sekarang bisa menggunakan tenaga listrik. Sedangkan pada zaman dahulu mesin ketik itu hanya digunakan oleh seseorang yang mungkin bisa disebut sebagai orang yang mempunyai uang atau orang yang berpunya gitu, yang memiliki tingkat tinggi. Karena dulu mah mesin ketik ini tuh susah untuk ditemukan dan juga digunakan untuk keperluan pribadi dan keperluan dinas, yang bahkan di mana mesin ini itu berguna tanpa listrik. Jadi digunakannya itu menggunakan tinta. Gitu. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Arya Hanifah dari kelompok 2, izin bertanya pada kelompok 6. Faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan saat memilih peralatan di tempat? Yang mestinya sebagaimana tadi pada pengertian dan juga tujuan dijelaskan bahwa bagaimana cara kita mempertimbangkan mesin kantor itu dengan kita mengecek kualitas, mengecek kualitas, kegunaan, dan juga yang terpenting kita harus mengetahui budget yang kita punya buat membeli mesin kantor tersebut itu berapa, dan juga kita harus menyesuaikan dengan kegunaan mesin kantor yang bakalan kita beli. Kenapa? Karena mesin kantor itu akan terrealisasikan jika kita akan menggunakannya sepenuhnya. Sehingga jika perkiraan mesin kantor tersebut tidak akan
kamu gunakan sepenuhnya, lebih baik ditunda terlebih dahulu. Tapi yang pentingnya kita harus melihat fungsi mesin kantor tersebut dan manfaat mesin kantor tersebut jika digunakan. Cukup? Ada yang lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Perkenalkan, saya Zahra Raffiani dari kelompok 2. Izin bertanya, tolong jelaskan apa yang dimaksud dari menghilangkan pekerjaan yang monoton dalam pembahasan tujuan dari peralatan kantor. Jadi menurut saya, jika menghilangkan bagaimana cara menghilangkan kerja yang monoton itu lebih jelasnya, sepemahaman saya, pekerjaan yang monoton itu pekerjaan yang selalu dilakukan sehingga dia itu merasa bosan. Pekerjaan yang dimana membuat dia pegal ketika melaksanakan suatu pekerjaan, yang membuat dia berpikir lebih sehingga dirinya tidak nyaman. Mengapa ada tujuan peralatan kantor sehingga membuat kita tidak monoton? Karena dengan adanya elektronik yang baru, peralatan kantor yang baru yang lebih canggih akan membantu kita lebih mempercepat untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan kantor, termasuknya di mana ketika kita sedang melaksanakan pekerjaan kantor yang mungkin sulit, namun jika ada peralatan kantor yang bisa membantu, setidaknya kita bisa tidak monoton dalam pekerjaan, tidak lama, tidak terus maju. Jadi maju, tapi majunya itu tidak lama, jadi kayak tidak membosankan. Apakah cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Ananda, absen dari kelompok 3. Izin bertanya, apa yang kalian simpulkan mengenai peralatan kantor, terutama pada mesin kantor ini? Kamu boleh juga ancang-ancang lagi. Karena kesimpulannya ada di makalah, jadi kita izin buka makalah terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, perlengkapan dan peralatan kantor sangat berpengaruh besar dalam pelaksanaan kegiatan kantor, yang dimana tujuan kantor tidak akan tercapai tanpa adanya suatu peralatan kantor yang komplit dan suatu peralatan kantor yang elektronik yang bisa kita manfaatkan sebagaimana kita akan melaksanakan pekerjaan kantor. Dan juga perlengkapan dan peralatan kantor yang baik akan memperlancar suatu proses, suatu pekerjaan, sehingga tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perencanaan kantor yang baik juga memerlukan pertimbangan dalam memilih jenis-jenis perlengkapan dan peralatan kantor yang meliputi pembekalan kantor, mesin-mesin kantor, peralatan kantor, perabot kantor, interior kantor, atau hiasan kantor. Yang dimana berdasarkan urutan tersebut sebagaimana kita menyesuaikan dengan urutan pekerjaan dan kecakapan yang diperlukan. Sebagaimana yang tadi sudah Armia tanyakan, bagaimana cara kita mempertimbangkan peralatan kantor jika kita akan membeli atau menggunakannya. Maka tadi sudah disimpulkan bahwa caranya itu kita harus melihat pencapaian dan tujuan peralatan mesin-mesin kantor yang sehingga kita nanti akan menggunakannya itu bisa menggunakan sepenuhnya. Yang dimana berdasarkan urutan pekerjaan dan kecakapan yang diperlukan tersebut, maka peralatan kantor sangat penting sebagai dasar penyusun perencanaan kantor. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.